"Hai Om, namaku Elina," kata gadis itu di awal perkenalan pada Om Ras. 2004, saat itu Elina baru berusia 17 tahun. Dan tepat di usia ke-17-nya itu, ekonomi keluarganya juga sedang berada di puncak kejayaan. Usaha orang tuanya berjalan sangat lancar dan jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Dan pada saat itulah, satu persatu semua keinginan mereka mulai diwujudkan. Hal pertama yang mereka beli pada saat itu adalah sebuah rumah yang terbilang cukup mewah dan besar. Rumah itu berdiri di atas tanah yang luas. Di samping kiri ada pohon rambutan berjejer dua. Di samping kanan ada jalan setapak dengan batu-batu yang menuju ke arah pintu dapur. Rumah itu seperti huruf L, memiliki 2 lantai. Di bagian dapur itu tepat di bawah jendela ada sebuah sumur. Dan di dekat sumur itu ada tempat untuk menjemur pakaian. Pada awal dibeli rumah itu tidak ada pagarnya. Namun saat sudah berpindah kepemilikan, rumah itu pun kemudian diberi pagar oleh orang tua Elina. Dengan tujuan agar orang lain tidak dengan bebas keluar masuk halaman rumah mereka. Demi keamanan juga tentunya. Halaman depan rumah itu ada pohon mangga yang cukup besar. Di sisi lain, halaman juga ada beberapa pohon bunga kertas yang juga tidak kalah rimbun. Sementara di halaman belakang bersih, tidak ada pohon, hanya saja rumputnya tinggi-tinggi. Oh iya, saya lupa memperkenalkan keluarga Elina ini. Jadi Elina ini anak tunggal, mamanya kita sebut saja Bu Maria, dan papanya kita sebut saja Pak Joni. Walaupun anak tunggal, tapi Elina tidak pernah merasa kesepian, karena ia mempunyai orang tua yang sangat perhatian padanya dan sangat mengutamakannya di atas segala kesibukan lain. Namun kata Elina, keluarganya ini bukanlah orang yang rajin beribadah. Dalam setahun, paling banyak 2-4 kali mereka ke gereja. Beralih kembali ke cerita rumah. Rumah baru mereka itu memiliki 2 lantai. Di lantai pertama ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar tamu, dan ada satu lagi kamar berukuran 2 kali 3 meter yang diperuntukkan sebagai kamar ART. Di sebelah kamar ART itu ada dapur sekaligus ruang makan. Di samping dapur itulah kamar mandi dan toilet terpisah yang bisa digunakan tamu maupun ART. Di lantai atas ada 3 kamar tidur. 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi di dalamnya, sementara 2 kamar lain lebih kecil dan kamar mandinya terletak di samping kamar tersebut. Karena mereka hanya bertiga, jadi kamar yang satunya itu dibiarkan kosong dan dijadikan sebagai kamar tamu tambahan. Sebelum resmi pindahan, papanya Elina, Pak Joni, juga memperkerjakan tukang kebun untuk membersihkan area halaman. Dan setelah seluruh rumah selesai dibersihkan, barulah mereka sekeluarga pun pindah ke sana. Elina yang pada saat itu sedang menata barang-barang di kamarnya, tiba-tiba dikagetkan dengan suara teriakan dari bawah. Tentu saja Elina yang penasaran langsung berlari ke arah jendela untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Ternyata tukang kebun mereka yang sedang memotong ranting-ranting pohon mangga di sana terjatuh. Elina langsung berlari keluar. Ia melihat ibunya juga sudah berada di sana dengan raut wajah khawatir pada tukang kebun tersebut. Elina ingat jelas bagaimana tangan tukang kebun itu tulangnya terlihat menyembul, membuatnya langsung merasa ngilu. Hanya erangan kesakitan yang terdengar dari tukang kebun itu. Seminggu berlalu setelah keluarga Elina tinggal di rumah baru. Tidak ada yang aneh, semuanya berjalan normal dan biasa-biasa saja. Hingga pada suatu hari, Elina mengalami kecelakaan lalu lintas dan dinyatakan koma. Ia koma selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Kata dokter, keluarga Elina harus bersiap dengan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi kapanpun pada Elina.
Dan benar saja hari itu orang tua Elina dibuat sedih, benar-benar sedih setelah mendengar kabar dari dokter bahwa Elina sudah meninggal dunia. Jenazah Elina pun dibawa ke rumah duka. Namun di sini, hal yang tidak pernah diduga terjadi. Elina yang sudah berada di peti mati itu tiba-tiba saja terbangun dari kematian. Orang-orang yang berada di sana tentu saja kaget. "Mah, Pa," panggil Elina pada orang tuanya yang pada saat Elina terbangun, mereka langsung memeluknya dengan erat. Dan hari itu juga, setelah sedikit lebih tenang, Elina dibawa ke rumah sakit untuk dicek. Dokter pun sempat kaget ketika melihat Elina kembali hidup lagi. Di sana Elina dicek kesehatannya. Menurut dokter, kondisi Elina sekarang sangat sehat dan baik-baik saja. Mereka menganggap bahwa Elina mendapatkan suatu anugerah dari Tuhan, kesempatan untuk hidup kembali. Namun hal lain yang ternyata juga ikut berubah dalam diri Elina, yaitu sejak kejadian tersebut ia mulai bisa melihat makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata. Takut, tentu saja. Elina bahkan sampai tidak berani keluar rumah pada waktu itu. Karena Elina kerap kali histeris sendiri saat berada di luar rumah. Memang bukan hal yang menyenangkan bisa melihat mereka yang tidak kasat mata dengan segala bentuk yang tidak enak dipandang itu. Wajar saja jika Elina sampai ketakutan saat melihat sosok-sosok itu berada di dekatnya. Orang tuanya juga sudah beberapa kali membawa Elina ke orang pintar, dan mereka semua mengatakan kalau mata batin Elina tidak bisa ditutup lagi. Jadi bagaimanapun juga, Elina harus membiasakan diri melihat mereka di sekitarnya. Katanya lagi, apa yang Elina alami adalah sebuah berkat dari Tuhan. Tidak sedikit orang yang ingin membuka mata batin dengan berbagai cara, hanya agar bisa melihat mereka. Tapi bagi Elina itu bukan berkat, tapi merupakan kutukan yang harus dia jalani selama sisa hidupnya. Tapi ada satu perkataan yang tidak akan pernah Elina lupakan, yaitu, "Kelak kau akan paham dengan berkat yang Tuhan berikan itu, semuanya akan menjadi lebih baik dan bermanfaat untukmu maupun orang-orang di sekitarmu." Namun Elina tidak terlalu mengerti dengan arti perkataan itu. Apakah melihat hantu bisa menjadikan hidupnya lebih baik dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya? Bagaimana mungkin? Entahlah. Tapi sejak ia mendengar perkataan itu, Elina mulai mencoba untuk terbiasa dengan semua makhluk buruk rupa yang ia lihat dimanapun. Dan pada suatu malam saat itu, Elina sedang mendengarkan musik di dalam kamarnya. Tiba-tiba ia merasa lapar, dan karena di rumahnya itu sangat aman, menurut Elina, karena memang di rumahnya itu tidak pernah ada terlihat sosok-sosok tidak kasat mata. Bahkan sosok yang mengikutinya dari luar pun seolah tidak berani masuk. Entah karena apa, yang pasti itu sangat membuat Elina merasa tenang. Setidaknya di rumah Elina bisa menjadi dirinya yang dulu lagi, begitu pikirnya. Elina turun ke dapur, karena pada saat itu sudah pukul 11 malam. Ia pun enggan untuk membangunkan ART-nya. Elina masak mie instan dan telur. Saat mie-nya sudah matang, Elina memutuskan untuk memakannya di dalam kamar. Namun saat ia membuka pintu kamar, terlihat sosok laki-laki memakai kemeja putih lengan pendek dan celana berwarna biru tua. Wajahnya tampan, hidungnya mancung, matanya berwarna biru, rambutnya ikal terkesan acak-acakan berwarna coklat keemasan. Ia memiliki bintik-bintik coklat. Elina terpaku untuk beberapa saat. Ia terpana melihat sosok berwajah tampan itu, dan sosok itu juga sama-sama sedang menatap ke arah Elina. Mereka bertatap-tatapan dalam beberapa saat, hingga akhirnya Elina tersadar. "Kamu siapa?" Sosok tampan itu diam, lalu tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Belum hilang rasa kagetnya, mendadak di bahu Elina seperti ada tangan yang menepuknya dari belakang.
Saat Elina membalikan badan, ternyata terlihat seorang gadis cantik memakai gaun berwarna merah muda, lengan pendek, dengan panjang gaun di bawah lutut. Hidungnya mancung, bulu matanya lentik, dengan mata berwarna biru, rambutnya yang panjang dan ikal digerai bebas. Warna rambutnya coklat keemasan. Dia juga memiliki bintik-bintik coklat di pipinya. Saat itu ia tersenyum dan lesung bibitnya terlihat sangat jelas. "Hai," sapa gadis berwajah bule itu masih dengan bibir tersenyum. "Ah!" teriak Elina. Bahkan saking kagetnya, mangkok mie yang ia pegang pun terlepas dan jatuh berserakan di lantai.